Halo, selamat malam Om. Malam Om. Selamat malam Om. Bentar, Ente Kristen Islam Bang? Kristen, Kristen, Kristen. Coba open camnya dulu. Iya, nah gitu dong. Silakan Bang. Ya, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Mm. Bang, itu ada suara anak-anak bisa menjauh sedikit nggak Bang? Ada suara anak-anak nangis. Nah, oke Bang. Coba. Silakan dibuka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya. Ya, nampak ya? Oke. Gimana? Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau apa nih? Silakan. Gini Om, lumayan lama juga ya, berminggu-minggu belum kelar-kelar ya Apa itu? pembahasan ini, temanya. Sampai kiamat nggak bakalan kelar. Ya, salah Pak Ustadz. Iya. Tapi saya melihat temanya di atas ini Allah bukan Yesus gitu. Gimana ceritanya itu Pak Ustadz? Gimana kira-kira? Kok bisa Iya. begitu ya? Allah bukan Yesus. Allah itu bukan manusia, dia pencipta langit dan bumi, bukan diperanakan, ya, bukan digantung. Dan bukan manusia sekali lagi, itu wajib diketahui. Makanya ada ayatnya di Al-Qur'an tuh, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, kan gitu. Ya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi dia bukan Yesus, bukan manusia. Bukan manusia. Tapi menurut pemahaman kami itu sebenarnya Tuhan itu bisa saja menjadi apa gitu. Nah, tadi ada dua orang sudah menyampaikan kepada saya Bang, ya, dua orang menyampaikan kepada saya Tuhannya katanya bisa jadi apa saja. Saya mau tanya sama Abang nih, bisa nggak Tuhan Abang menjadi bukan Tuhan? Menjadi bukan Tuhan. Nah, bisa aja. Bisa. Dia menjadi manusia bisa. Ya, menjadi bukan Tuhan bisa. Bisa, dia menyamar juga. Menyamar, bukan menyamar, bukan. Itu sama halnya. Bukan menyamar, dia menjadi bukan Tuhan bisa? Bisa. Baik, kalau gitu dia menjadi iblis bisa? Menjadi iblis. Kalau jadi iblis itu terkait dengan kejahatan, kemunafikan, kok tidak bisa? Keburukan, kebencian itu segala macam. Tidak bisa. Dia hanya untuk kebaikan gitu. Waduh. Beda lagi ini teman-teman, dari 3 Kristen beda lagi ini teman-teman. Tapi kalau Astagfirullahaladzim. Lain pula jawaban abang ini. Dia menjadi bukan Tuhan katanya bisa. Memang itu kenyataannya. Tapi jadi iblis nggak bisa ya? Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Mana kuasanya dia? Kalau iblis itu dikatakan iblis ya, dia beda. Dia malaikat yang munafik gitu loh. Lah, iya. Kalau Tuhan jadi iblis bisa nggak? Kenapa? Tiba-tiba Tuhan yang nggak bisa gitu? Katanya maha kuasa. Maha kuasa, iya. Iya, terus? Kenapa tiba-tiba nggak bisa jadi iblis dia? Coba terangkan sama saya. Tapi kalau misalkan dibilang dari yang sudah terjadi belum. Tapi kurasa kalau dia menjadi iblis itu bisa-bisa aja sih. Cuman dia nggak mau gitu loh. Tuhan itu nggak mau jadi iblis. Bagaimanapun itu mau kiamat nggak mau jadi iblis.
Karena Oh, iblis itu bersifat dia menyakiti sesama manusia atau menyakiti umat manusia. Walaupun Loh. dia nggak berwujud manusia, dia udah pasti begitu. Oh, masa? Jadi Tuhan nggak mau menyakiti manusia, dia kasih sayang, mencintai umat gitu loh. Bang, Bang, kalaunya Tuhan Anda tidak bisa menjadi iblis, lebih kuat mana Tuhan dengan iblis, Bang? Ya tetap Tuhan lah. Oh, tetap Mana kuat Tuhan. sama Tuhan. Lebih kuat Tuhan. Kuatlah Tuhan. Kemana? Dia kan Oh. maha pencipta. Kemana? Iblis itu ya udah di bawah tangannya, di bawah Bang. kekuatannya. Gitu. Bang, abang nggak pernah baca kitab abang. Nah, apa kira-kira? Bang, Tuhan abang di bawah iblis, Bang. Di bawah iblis? Enggak lah. Iya, Tuhan abang di bawah iblis loh. Masa nggak pernah baca mungkin. kitabnya? Nggak mungkin. Masa nggak mungkin? Mustahil bang, mustahil. Nggak mungkin. Tuhan abang di bawah iblis, serius Nih saya bukakan ya. Hah? Gimana? Saya bukakan nih. Ya. Coba. Bentar. Juga ya, belum kelar. Udah lama kali, udah mau 2 minggu. Tapi nggak kelar kita ini. Nih. Mana, Nih, Pak Ustaz? Tuhan abang di bawah iblis loh. Mana? Nah. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya. Mana? Tuhan abang dibawa iblis ke kota suci itu dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Hubungan bait Allah. Tuhan abang dibawa iblis itu. Iblis membawanya. Tuh. Iya. Membawanya ke bait suci, tempat dia. Iya, katanya lebih kuat Tuhan. Kok lebih kuat iblis di sini, Bang? Oh. Kalau itu Om identik dengan godaan. Iya, katanya Tuhan kuat. Iblis. Kok tiba-tiba Tuhannya dibawa iblis, Bang? Ya namanya aja iblis. Udah pasti menggoda dia, Om. Nih 2 kali dibawa iblis, Bang, dia, Bang. Nah, dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Wah, Tuhan dibawa ke atas gunung, Bang. Di atas gunung. Iya, Tuhan abang dibawanya ke atas gunung itu. Iya, pernah ada filmnya itu, ada filmnya. Udah pernah itu. Iblis Ngapain itu sih? membawa Tuhan. Udah pernah. Bang, ngapain iblis menggoda Tuhan, Bang? Iblis itu kerjanya hanya itu dia kerjanya. Kayak kurang kerjaan aja iblis ini goda Tuhan gitu. Ya namanya aja mencari kebenaran dia. Bagaimana kekuatan Tuhan itu sebenarnya? Terus tadi tuh ya ayatnya saya tampilkan kepada Anda, lebih kuat mana tuh iblis dengan Tuhan? Tuhan abang dibawanya. Tuhan lah, kan dia nggak terjerumus, dia ada filmnya dulu kan. Dia dibawa ke gunung gitu tadi kan. Terus dia dibawa iblis itu. Jadi dia nggak tergoda untuk hal itu, tapi dia menjawab, jangan engkau menggodai Tuhan Allahmu. Wah. Dan kemudian iblis itu pergi, dia berwujud ular. Oh gitu ceritanya toh. Tapi itu terus, tadi Yesus, Bang, Tuhan dengan iblis itu musuhan atau berkawan sih? Dia nggak berkawan. Oh nggak berkawan, jadi musuhan tuh ya? Kalau dibilang musuhan ya, kalau ada waktunya musuhan ya musuhan gitu loh. Oh gitu. Jadi Bang, waktu iblis bawa Yesus ini gimana iblis pegang itu di rambut Yesus? Sini Sus, bawa Tuhan kayak gitu ke atas gunung gitu ya? Dia Gitu. Gini Pak Ustadz, dia membawa Yesus Tuhan itu bukan dalam arti memegang. Terus gimana? Katanya dia Dia musuhan, nggak mungkin lah bawa musuh rangkulan, nggak mungkin Bang. Ayo kita jalan, rangkulan jalan ke atas gunung nggak mungkin. Pasti kalau musuh kan, di kepalanya tuh di rambutnya dia pegang tuh, langsung dibawa ke atas gunung gitu Bang. Iblis di film ada difilmkan itu. Iblis itu berwujud ular,
dia jarak sejauh 5 meter gitu loh. Nah, Tuhan terus? ada di atas gunung, ularnya ada juga di situ di bebatuan, tapi jaraknya sekitar 5 meter dan saling ini apa namanya? Iblis itu bercakap, Tuhan menjawab. Nah, gitu dia. Waduh. Terakhirnya Kayaknya lebih kuat iblis dong, Bang, daripada Tuhan Abang itu. Sampai dibawa iblis. Kalau dibilang kuat iblis, udah pasti Tuhan itu dia mau apa keinginan iblis. Dia mau apa keinginan iblis itu. Iya, dia mau dengan keinginan iblis, makanya dia dibawa iblis ke atas bubungan itu mau dia. Kan belum terwujud. Udah dibawa ke atas gunung. Mau dibawa, Tuhannya dibawa iblis mau. Dia kebetulan di gunung itu, tapi namanya aja di bawah itu kan istilahnya, ayo ke depan satu langkah lagi. Ada filmnya itu. Ke depan satu langkah lagi, terjunlah ke bawah. Ah, ini Bang. Coba Abang baca dulu. Mau Tuhan dibawa iblis, Bang. Nah, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Mau tuh Tuhan dibawa iblis. Ya, itu jelas itu. Itu Kenapa? firmannya asli itu. Berarti mau Tuhan mengikuti keinginan iblis ke atas gunung. Di situ tadi ada satu percakapan. Keinginan iblis. Terus? Ya kan? Jadi keinginan iblis ini dalam arti apa? Gitu loh. Apa itu? Keinginannya dia bilang ada di filmnya itu kan. Ada selanjutnya firman itu mengatakan terjunlah di bawah, kan dia di atas gunung. Di bawah ada jurang. Ya kan? Terus? Di sana ada rumah-rumah mewah lah, entah kota mewah. Akan kuserahkan kepadamu, Tuhan. Semua itu kuserahkan kepadamu dan itu bukan di film. Itu dongeng. Ini kenyataan, ini tertulis di kitab suci, Bang. Ini film hanya perumpamaan. Ini hanya film perumpamaan. Filmnya perumpamaan, teman-teman. Ya, itu film hanya perumpamaan. Istilahnya begitulah penjelasan di zaman itu. Penjelasan di zaman itu. Jadi Tuhan enggak mengikuti keinginan dari iblis. Itu dia. Gitulah kira-kira. Jadi Tuhan belum sempat dibawa iblis ke dalam apa yang diinginkan iblis ini. Itu dia. Jadi hingga dikatakan bahwa iblis itu lebih kuat dari Tuhan. Kalau Tuhan iblis lebih kuat dari Tuhan. Kenapa sampai dibawa iblis itu Tuhan, Bang? Ya itulah pekerjaan iblis. Ya, makanya kita pecahkan itu. Gimana ceritanya iblis sampai bawa Tuhan? Iblis lagi gondol Tuhan kayak gimana? Jangankanlah Tuhan, kita aja apa semua. Jangankanlah kita digoda iblis kah. Tuhan aja digodanya gitu loh maksudnya. Ya, makanya. Itulah pekerjaan iblis, itulah kerja yang tiap hari. Lebih tinggi ilmu iblis daripada Tuhan berarti gitu ya? Kalau ilmu kebaikan nggak ada di iblis. Nggak ada iblis ya? Nggak ada ilmu kebaikan gitu ya? Ilmu Nggak kejahatan aja ada ya? Bagian kejahatan dia hebat, bagaimanapun itu. Semua dikuasainya. Oke, udah ya. Yang jelas di situ Tuhan dibawa iblis. Abang mau nanya apa sekarang? Ya, satu lagi, kalau dibilang Allah bukan Yesus kan, dan Yesus bukan Allah gitu loh. Saya mau jelaskan gini, Pak Ustadz. Sebenarnya kalau kita di dalam kemanusiaannya, kita nggak nyampe pikiran kita ke situ. Soalnya nggak masuk akal gitu loh. Kalau nggak masuk akal ngapain diimani? Tapi kalau kita baca di ayat-ayat, macam mana pula abang ini? Kalau nggak masuk akal ngapain diimani? Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, udah pasti kita mengenal atau kita percaya dengan hal tersebut. Waduh, bang, abang percaya nggak tai kucing rasanya manis?
Jangan dulu tai itu. Ya enggak, saya nanya aja. Tai kucing rasanya manis, abang percaya nggak? Kita membahas ini aja dulu. Itu. Iya, saya tahu. Saya mau tanya sedikit. Tai kucing rasanya manis, abang percaya nggak? Udah pasti enggak. Ya enggak kan? Pakai akal kan, pasti tai kucing bau, bukan manis kan kayak gitu. Begitu juga dalam beragama, Bang. Apa nggak ada sistemnya? Kalau nggak masuk akal nggak usah diimani, nggak usah. Aduh. Itu tadi kemanusiaan ya, Bang ya. Dan sekarang saya bilang yang sudah kami pelajari di dalam Alkitab kami atau pelajaran kami, Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Karena kenapa? Yesus Kristus itu turun ke dunia untuk menampakkan diri kepada umat manusia bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Kalau manusia tidak melihat dengan mata kepala sendiri, dia nggak percaya. Jadi Tuhan itu bisa menjelma atau bisa menjadi manusia. Dan dia duluan melalui kuasa. Kalau begitu duluan mana Maria dengan Yesus, Bang? Ya, pasti Maria lah, Bang. Oh, duluan Maria. Kenapa Tuhannya belakangan datang? Apa? Kenapa Tuhannya datang belakangan? Ya namanya aja, nggak mungkin dia turun aja dari atas seperti buah gitu jatuh. Oh kan gitu. Iya, nggak mungkin lah. Kita percaya. Masa gitu? Kalau gitu ceritanya dia jatuh, entah jatuh dari atas kan kita udah pasti kaget. Ini apa ini? Ya iya. Gini Bang, yang mencabut nyawa abang di Kristen itu siapa? Tuhan. Kalau masalah yang mencabut nyawa itu, Bang, rasa udah pastilah Tuhan. Oh, udah pasti Tuhan ya mencabut. Yesus kan Tuhan nih, Bang ya. Yesus kan Tuhan abang. Ya. Yesus juga yang mencabut nyawa ibunya. Yang mencabut nyawa ibunya. Itu kayaknya. Itu gimana? Enggak. Gimana? Karena dia di dalam masih kemanusiaan, enggak mungkin. Kayak gimana? Kan Tuhan yang mencabut nyawa, berarti Yesus cabut nyawa ibunya, betul? Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu bisa menjadi Allah Bapa. Iya, pertanyaannya berarti Yesus mencabut nyawa ibunya? Enggak. Di waktu itu ibunya mati karena ibunya apa? mati itu kan udah waktunya gitu, Bang. Iya udah waktunya siapa yang mencabut nyawa ibunya siapa? Katanya Tuhan tadi, Tuhan Yesus. Berarti Yesus yang cabut nyawa ibunya. Dia posisi Allah gitu. Iya, berarti Yesus yang cabut nyawa ibunya. Ya namanya aja Allah, dia mencabut nyawa manusia. Oh, anak durhaka dong, Bang. Kalau Yesus tega kali. Yesus cabut nyawa ibunya, anak durhaka itu, Bah. Anak durhaka itu, Bah. Dah. Apa Bang ini? Itu namanya istilahnya kalau mencabut nyawa itu sebenarnya kalau kita pelajari. Dia bertahap-tahap. Entah ada dulu malaikat yang datang, ada malaikat penyampaian, ada malaikat penyampai surat, ada malaikat yang memberitakan dalam mimpi. Itu bertahap-tahap sebenarnya. Enggak langsung Allah langsung kamu ku ambil malam ini, enggak mungkin. Nanti ada surat dibawa ke Allah gitu. Ada surat gitu. Penyampaian salah seorang malaikat. Ya dibawa ke Allah gitu loh. Dia ada yang bilang ada dulu mati katanya. Mama gitu dia. Nggak mungkin langsung aja. Terus Bang, yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib itu siapa? Yang mencabut nyawa? Mencabut nyawa Yesus di tiang salib itu siapa? Kalau Yesus mati di tiang salib itu siapa yang cabutnya? Berdasarkan dulu kehendak Allah. Iya, siapa yang mencabut nyawanya?
Dia mati karena kesakitan hari itu. Oh, kesakitan. Iya, tahu. Ya iyalah, namanya aja kesakitan. Coba abang sekarang, contohnya om sekarang jatuh, entah luka segala macam, kebanting badannya semuanya sakit kan, nggak tahan lagi ya. Tahu, betul. Betul. Iya, Bang. Macam mana pula Abang ini yang saya tanya pula ini ya, Bang ya. Di tiang salib itu. Oke, Di tiang terus. salib itu, Yesus kan disalib. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Kan dia Tuhan itu. Yang cabut nyawa. Ya udah pasti. Ya. Apa tuh? Pastilah yang ada di surga. Oh, siapa yang di surga? Kok Tuhan dicabut nyawanya? Bisa aja. Macam mana bisa? pula itu? Bisa aja. Gimana lah ceritanya? Bisa aja. Kenapa nggak bisa? Mustahil. Berani kali yang cabut nyawa Tuhan. Kalau dia bilang, karena kalau dia sekarang bilang Tuhan dia, tapi dalam wujud manusia kan, Yesus Kristus. Dia mengatakan aku mati dalam wujud manusia, dan dia mati. Terus? Dia menjadi Allah Bapa di surga. Kenapa nggak bisa? Bisa. Waduh, selain jadi anak durhaka, dia juga cabut nyawa diri sendiri gitu. Nggak boleh dicap jadi anak durhaka, nggak boleh. Itu namanya nggak boleh lah. Lah kenapa? Katanya Nggak tadi ada, dia yang mencabut nyawa ibunya. Ya namanya aja. Contohnya ibunya bilang, aku mau mati lah, untuk apa ya, bisa aja. Kenapa nggak bisa? Lah gimana? Tadi kan dia yang setelah dia mencabut nyawa ibunya, dia cabut nyawa sendiri gitu. Bisa aja, kenapa nggak bisa? Waduh, bisa semua teman-teman. Ya iyalah, namanya aja Allah, Tuhan Allah. Gimana lagi? Dia menciptakan semuanya, kenapa rupanya nggak bisa? Oh Dia gitu. bilang sekarang pun terbakar lah kalian semua, udah pasti. Kenapa nggak bisa? Waduh. Umat ini di dunia ini mati semua, entah apa segala macam, bisa aja, kenapa nggak bisa? Bukan tentara Romawi yang cabut nyawanya. Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Itu udah kehendak Allah. Kapan? Karena kehendak Allah. Kapan Allah menghendaki? Ada lah, pokoknya ada saksinya, istilahnya ada firman Tuhan mengatakan itu Yesus Kristus mati karena kehendak Allah gitu loh. Udah kehendak, udah waktunya dia mati. Oh jadi Ya, gitu ya Bang ya. Iya, saya baru tahu yang mencabut nyawa Maria itu adalah Yesus. Baru tahu saya Bang. Bukan Yesus, dia enggak diwujud Yesus di hari itu. Oh, di hari waktu ibunya dicabut nyawanya, dia tidak berbentuk Yesus gitu. Enggak lagi. Oh, berbentuk apa dia cabut itu? Dia udah naik ke surga, udah bisa aja kan. Cabutnya dari surga gitu ya? Bukan juga, bisa jadi dia entah disuruhnya malaikat waduh. dan surga. Kenapa nggak bisa? Waduh. Disuruh Ya. malaikatnya, entah prajuritnya. Mamaku, aku rindu dia di dunia. Aku mau bawa dia ke surga. Kenapa nggak bisa? Bisa lah. Oh bisa pasti gitu ya. Mati, tapi disuruh. Kangen dia kan. Bisa aja. Berarti mamanya berdosa juga gitu ya, mamanya Tuhan ini. Ya namanya aja manusia, enggak silaf dari kedosa lah, Bang. Udah pasti. Oh, berarti mamanya Tuhan berdosa gitu ya? Ya namanya aja manusia ini kan, istilahnya dari balita aja udah punya dosa. Kalau dari firman kan. Gitu. Waduh, Abang pantas. Dari lahir nggak ada punya dosa. Lahir abang ini, lahir Pak Ustaz nggak ada punya dosa. Tapi kejam kali bah. Aduh, masa nyawa orang tua anaknya yang cabut sendiri? Apa lo tega gitu? Tanya dulu Bapak Ustaz. Apa? Bapak Ustaz lahir dari balita, punya dosa nggak apa nggak? Kan belum bisa melakukan apa-apa. Belum berdosa, belum. Udah pasti belum ada dosanya. Dosa apa? Salah apa? Saya baru lahir. Aduh, gimana kita menjelaskan hal itu?
Udah pasti ada lah. Pokoknya ada lah. Mana apa yang saya lakukan baru lahir berdosa? Ngaco. Kalau dari pengetahuan kita itu anak lahir udah punya dosa dikarenakan adalah dosa keturunan. Itu makanya punya dosa lah. Nah, siapa yang menurunkan dosa? Siapa yang mewariskan dosa? Bukan mewariskan, udah pasti ada dosa. Ya, Dan terus? dosa keturunan itu turun temurun gitu loh. Jadi anak kecil itu pasti ada dosanya, apalagi kalau udah gede. Gak ada di Islam kayak gini bang. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau di Islam kayak Ya, gitu, setiap begitulah. anak yang lahir itu suci tanpa dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, dosa apa? Macam mana pula? Macet. Tapi begitulah logikanya kita manusia. Iya, udah Gimana? pastilah begitu. Gimana logikanya? Berarti manusianya Yesus itu Tuhan atau bukan bang? Manusia apa gimana tadi? Manusianya Yesus itu Tuhan atau bukan? Manusia Yesus. Dia kan wujud Yesus, ya kan? Dia wujud manusia kan? Namanya Yesus. Tuhan itu. Pastilah Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan lah, Tuhan. terus Karena dia kan punya kuasa gitu loh. Jadi Dia semua tahu yang di belum tubuh tahu orang itu semua tahu dia. semua yang di tubuh Yesus itu Tuhan gitu. Tuhan lah, udah pasti. Tuhan. Waduh. Lato-latonya Tuhan yang juga maha berarti. kuasa. Tuhan yang punya kekuatan. Tuhan Bang, yang, bang, 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 yang bang, bisa bang. apapun. Bang, dia kan laki-laki punya lato-lato, itu lato-latonya Tuhan juga. Apa? Dia kan laki-laki tuh, dia punya lato-lato tuh, lato-latonya Tuhan juga kalau gitu. Aduh, lato-lato. Kayak gimana? lato-lato. Ya dijawab lah, katanya Tuhan semua. Ya iyalah, gimana lagi? Nggak punya lato-lato, yang namanya aja manusia. Ya, berarti Tuhan juga lato-latonya tuh ya. Iyalah, udah pasti. Oh ada. iya teman-teman. Gimana? Aduh, masa lato-latonya Tuhan juga bang? Apa? Masa lato-latonya Tuhan juga? Lato-latonya Tuhan juga. Ya namanya aja lato-lato, tetap lato-lato. Namanya Tuhan ya Tuhan. Iya, Yesus kan laki-laki pasti punya lato-lato toh. Itu Lato-latonya tuh Itu iya, lato-lato Tuhan juga. masuk dalam kategori organ Tuhan. oh ya. organ Tuhan, organ Tuhan. Apa? Ya Allah, salah saya apa? Ketemu orang-orang kayak gini hari ini, astagfirullah. Tapi saya tahu ya begini ya Pak. Ya Aduh. namanya aja Tuhan Allah itu kan nggak mungkin nggak ada yang tak bisa, udah pasti bisa semua dia. Dia kan waktu jadi Yesus itu kan dia menampakkan diri kepada manusia sebenarnya bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Kalau kita umat manusia, kalau nggak kita lihat secara langsung pun kadang kita bimbang gitu loh. Nggak bisa kita karang-karang aja. Tapi Tuhan berpikir ya, sekali lah aku menampakkan diri, beginilah segala macamnya. Makanya Ya begitu udah. terjadi. Apa yang mau ente sampaikan, Bang? Mungkin tuh teman-teman yang di bawah juga mau naik tuh. Apa yang ente mau sampaikan tuh gantian katanya? Yang saya sampaikan maksudnya? Apa yang Anda mau Anda sampaikan kepada teman-teman sebelum diturunkan? Katanya gantian teman-teman mau naik, yang lain tuh di bawah. Oh iya. Ya pokoknya yang saya sampaikan lah, semoga cepat kelar lah, semoga cepat kelar. Ya sebagai penjelasan, udah banyak penjelasan mengenai Allah bukan Yesus dan Yesus bukan Allah ini kan. Sebenarnya ya begitulah kira-kira Tuhan Allah itu kan kita jelaskan semua teman-teman. Jadi untuk teman-teman mau percaya atau nggak percaya ya itu hak masing-masing, itulah pokoknya. Kita jangan berkonflik, kita harus bertoleransi satu sama lain, gitu aja Pak Ustadz. Ya.
Kalah kalau kayak gitu ya, Bang ya. Ah. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak waktunya yang sudah diberikan.